Iya, Lapita. Hadir, Bu. Sarifah ini. Sekarang coba perhatikan semuanya. Mau perhatikan kemana? Ya, perhatikan semuanya. Kalau ibu bilang tangan ibu seperti ini, bilang kecil. Boleh? Paham? Ibu bilang tangannya seperti ini, kamu bilang kecil. Kecil. Kalau ibu bilang begini, kamu bilang besar. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Kalau zat padat menjadi cair, namanya apa? Cair. Masih ingat berarti. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang kalor pada perubahan wujud benda, sekarang masih juga tentang kalor, yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, bagaimana kalor itu berpindah? Sekarang perhatikan kemari. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui demonstrasi siswa dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan siswa dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Gambar apa? Besi. Diapain besinya? Dibakar. Kalau dibakar besinya, tangan di ujung itu kira-kira lama dibakar panas nggak? Panas. Kita perhatikan gambarnya baik-baik. Ini adalah salah satu contoh perpindahan kalor. Perhatikan gambarnya baik-baik. Siapa yang bisa kira-kira membuat pertanyaan dari gambarnya? Ya, silakan. Apakah perpindahan kalor pada semua benda itu sama? Apakah perpindahan kalor pada semua benda itu sama? Bagus sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Bagaimana cara perpindahan kalor pada air? Bagaimana perpindahan kalor pada air? Nah, ini pada besi, pada air bagaimana pula kan gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu itu, nah, kita lakukan demonstrasi ya. Ini Ibu bagikan ke KP-nya. Dibaca langkah-langkah yang ada di LKPD supaya paham melakukan demonstrasinya. Kira-kira siapa yang mau bersedia melakukan demonstrasi? Ya, maju ke depan. Bawa LKPD-nya satu ya. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain perhatikan. Ini perpindahan kalor dengan cara konduksi. Udah panas? Oh, udah panas. Nah, coba yang mau melakukan demonstrasi yang kedua silakan maju ke depan. Saya bawa satu lagi ini. Kasih bawa pena ya. Yang lain memperhatikan ya. Ya, dilakukan percobaan demonstrasi yang kedua.
halusnya kalau bisa diambil ya supaya nampak pergerakan. Masukkan nanti nggak nampak sama teman. Ya, cocokan dulu supaya rata. Nah, supaya jangan terapung dulu. Nah, ini namanya percobaan yang dilakukan, demonstrasi yang dilakukan adalah perpindahan kalor dengan cara konveksi. Kenapa kita kasih serbuk kayu? Nah, itu tujuannya untuk menunjukkan gerak partikel pada air itu. Mau melakukan demonstrasi yang ketiga, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Sesuai dengan langkah-langkah di atas ini ya. Yang ketiga adalah perpindahan kalor dengan cara radiasi. Ya, radiasi. Coba bagaimana katanya? Nah, lain lihat ya, kalau kira-kira kalian melakukan hal seperti ini, kira-kira sama nggak jawabannya? Sama Bu. Kalau kita lagi, apa yang kamu baca? Panas. Kira-kira kalian kalau bikin demonstrasi seperti itu panas tidak? Panas Bu. Nah, setelah selesai teman-temanmu itu melakukan demonstrasi, silakan kalian isi tabel pengamatannya, ya. Didiskusikan sama teman sebelahnya. Yang ini dengan sebelah sini, jangan ke belakang. Ya, silakan diisi dan diskusikan. Silakan. Hasil demonstrasi yang dilakukan, kira-kira siapa yang bersedia mempresentasikan ke depan hasilnya? Ya, silakan. Ya, baca ya. Tabel hasil pengamatan demonstrasi. 1 sendok yang digunakan pada salah satu dirinya. Namanya digambar ya, ada semua melihat. Ini nomor 1 ya. Ya.
dibacakan boleh. Tambahkan dulu gambarnya, nanti kita baca. Itu gambar nomor berapa? Ya, gambar nomor 2-nya seperti apa? Gambar. Seperti apa kamu lihat tadi? Gambarnya seperti itu gambar ya. Sendok yang dibakar pada salah satu ujungnya. Hasil pengamatan, partikel benda ikut berpindah tidak memerlukan zat perantara untuk mengantarkan kalor. Ya. 2. Air yang dipanaskan diberi serbuk kayu pada tabung reaksi. Hasil pengamatan, partikel benda ikut berpindah. Ya. Memerlukan zat perantara untuk mengantarkan kalor. Ya. 3. Tangan yang didekatkan ke lilin panas. Partikel benda ikut berpindah. Tidak. Memerlukan zat perantara untuk mengantarkan kalor. Tidak. 1. Bandingkan tabel 1 dan 2. Apakah perbedaan dan persamaan cara perpindahan kalor? Jawaban. Perbedaan tabel 1 dengan cara konduksi, tabel 2 dengan cara radiasi. Persamaan yaitu memerlukan zat perantara. 2. Jika posisi tangan pada percobaan 3 diubah ke atas, apakah cara perpindahan kalor sama dengan percobaan? Jawab. Tidak menjadi konvensi. 3. Bagaimana cara perpindahan kalor pada 3. Bagaimana cara perpindahan kalor pada pakaian ketika kamu menyetrika? Jawab. Dengan cara konduksi. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya yang mau mempresentasikan silakan maju ke depan. Maskernya. Tulis dibaca semua. Semuanya dibaca ya. Apa yang kamu tulis dibaca semua. Dari tabel hasil pengamatannya. Tabel hasil pengamatan demonstrasi. 1. Sendok yang didapat pada salah satu ujungnya. Ini gambar yang dulu sudah dimegang. Nah, gambar. Mungkin yang lain tak melihat gambarnya atau dibesarkan gambarnya. Gambar seperti apa gambar kamu? Nah, jangan nampak sama teman yang lain. Punya gambar sendiri kalau bisa. Nggak harus sama gambarnya ya, seperti apa kamu lihat gambar yang bisa kamu gambar seperti itu. 2. Air yang dipanaskan diberi satu kali pada tabung reaksi. Bisa sedikit gambarnya biar teman yang lain bisa melihat. Nah, bisa sedikit ya. Ya. Kemarin dibacanya biar nampak gambarnya. Nah, sekarang kita membaca. Tidak, tangan yang didekatkan ke lilin. Nah, yang lain tinggal dibaca saja ya. Nah, depan sedikit lagi biar terdengar temannya yang jauh. Partikel benda ikut berpindah. Ya. Tidak. Memerlukan zat perantara untuk mengantarkan kalor. Ya. Air partikel benda ikut berpindah. Ya.
Tiga, namanya disebut ketinggian. Tiga, memerlukan zat penara untuk mengantarkan kalor. Tidak. Satu, bandingkan tabel 1 dan 2. Apakah perbedaan dan persamaan cara berpindah kalor? Kondisi partikel juga itu berpindah, konveksi itu berpindah persamaan menunjukkan penentuan kalor. Ya. 2. Jika posisi tangan pada percobaan tidak diubah ke atas, apakah cara berpindah kalor sama percobaan? Tidak. 8. Tidak, jika tabel di tangan di atas menjadi konveksi. Ya. 3. Bagaimana cara berpindah kalor pada pakaian ketika kamu menyetrikanya? Menggunakan kondisi. Sudah? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Bersedia mempresentasikan, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Tabel hasil pengamatan. 1. Jenderal bakar pada salah satu ujungnya. Gambarkan ya, kalau bisa lagi jangan nampak teman-teman yang lain. Kalau ibu perhatikan gambarnya hampir sama ya. Nah, oke. Partikel benda ikut berpindah benda. Semua gitu ya. Ya, bagus sekali gambarnya. Memerlukan zat perantara untuk memerlukan zat perantara untuk menentangkan kalor. Ya. 1. Bandingkan tabel 1 dan 2. Apakah perbedaan dan persamaan cara perpindahan kalor tersebut? Perbedaan tabel 1 dengan cara produksi. Tabel 2 dengan cara radiasi. Persamaan yaitu menemukan zat perantara. 2. Jika posisi tangan pada percobaan 3 berubah ke atas, apakah cara perpindahan kalor sama dengan percobaan? Tidak, menjadi konveksi. 3. Bagaimana cara perpindahan kalor pada pakaian ketika kamu menyetrikanya? Dengan cara konveksi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Silakan. Dari presentasi teman-teman kamu, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana perpindahan kalor pada pakaian yang dijemur? Ya, pakaian yang kita jemur itu bagaimana perpindahan kalornya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dengan cara radiasi. Iya, dengan cara radiasi. Ada yang pertanyaan mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Apakah peristiwa masuk air termasuk konveksi? Konveksi, apakah memasuk air termasuk konveksi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, konveksi. Ya, konveksi. Boleh. Nah, nanti akan dijelaskan lagi. Sekarang, perhatikan kembali perpindahan kalor ada 3. Ya. Ada perpindahan kalor dengan cara konduksi. Ini seperti percobaan yang kalian lakukan tadi, demonstrasi tadi dengan sendok. Kalau digambarkan, ya hampir sama lah jawabannya. Jadi benar gambarnya. Ini pergerakan partikelnya seolah seperti itu. Partikelnya tidak bergerak, tetapi yang sudah panas menabrak partikel di sebelahnya. Begitu sehingga sampai ke ujung. Ya. Ini adalah perpindahan kalor dengan cara konduksi yang tanpa disertai perpindahan partikelnya, tapi memerlukan zat perantara. Nah, selanjutnya coba perhatikan konveksi ini. Perpindahan secara konveksi ini seperti demonstrasi yang kalian lakukan. Nah, ada pergerakan air. Ya, partikel airnya itu ikut bergerak. Demonstrasi yang kalian lakukan terlihat pada sebuah kayu yang terus bergerak. Kenapa terjadi pergerakan? Nah, ini terjadi karena air yang sudah panas, ya itu posisinya di atas. Ya, massa jenisnya lebih kecil, sehingga naik ke atas. Ini kan ada api, ini kan panas, sudah panas naik ke atas karena massa jenisnya menjadi kecil. Sementara yang di atas ini sudah menjadi dingin, partikel massa jenisnya menjadi besar, turun ke bawah, begitu seterusnya.
Begitu proses yang namanya pergerakan partikel pada perpindahan kalor dengan cara konveksi. Nah, selanjutnya ini perpindahan kalor dengan cara radiasi yang kalian lakukan demonstrasi tadi ya. Itu lilin yang kalian dekatkan dengan tangan boleh, sama juga dengan sampainya matahari ke bumi. Apakah mataharinya langsung datang sampai ke bumi? Berarti tidak. Bagaimana panasnya sampai ke bumi? Itu dengan cara radiasi. Ya, tidak ada yang mengantarkannya langsung sampai. Sama seperti lilin yang kalian demonstrasikan tadi. Kita dekatkan lilin itu di tangan kita. Apakah apinya pindah ke tangan? Tidak. Tapi dia tetap di situ, tapi panasnya, kalornya berpindah sampai ke tangan kita. Ini namanya perpindahan kalor dengan cara radiasi. Tanpa zat perantara, langsung dirasakan. Ini ya, boleh dengan cara terjadi pada lilin, boleh pada energi matahari atau kalor matahari. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari ketika kamu memasak air pakai panci seperti pertanyaan teman kamu tadi, bagaimana perpindahan kalor yang terjadi? Nah, perpindahan kalor ketika kamu memasak pakai panci ada 3 di sana perpindahan kalor. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Api ini dekat dengan tubuh kita, ini perpindahan kalornya dengan cara radiasi. Kemudian ini pancinya ini yang dipanaskan, lama-lama panas sampai ke ujung kan? Nah, ini namanya dengan cara konduksi. Sementara air yang di dalamnya itu perpindahan kalornya dengan cara konveksi. Ada pergerakan partikel. Ini adalah perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dari sekian beberapa materi yang sudah kita pelajari, adakah yang bisa membuat kesimpulan hari ini? Ya, silakan. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel bahan tersebut terjadi pada zat padat. Iya, bagus sekali. Ya, terjadi pada zat padat. Ada yang bisa membuat kesimpulan yang lain? Ya, silakan. Perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, bagus sekali perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan. Contoh peralatan model perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu elektron listrik, setrika, listrik, kemudian lampu, kompos, dan lain-lain. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel. Bedanya terjadi pada zat cair dan gas. Ya, bagus sekali. Nah, itu beberapa kesimpulan dari teman kamu. Jadi, simpulkan di sini dari kesimpulan teman-teman kamu. Ini adalah kesimpulan kita hari ini. Silakan dibaca dan ditulis yang belum punya kesimpulan. Ya, silakan. Sudah selesai menulis kesimpulannya? Sudah semuanya? Kalau sudah, silakan dikerjakan soal tes. Ini ada 1 sampai 5 pilihan ganda. Dijawab di belakang LKPD. Ya, di belakang dijawab. Tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa jawabannya. Tulis jawabannya di situ. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Kita sudah mau habis waktu. Silakan dikerjakan. Semua mengerjakan.
Sudah selesai semua menjawab? Kalau sudah selesai, tulis dia di situ di bawah jawaban kamu itu refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kamu tahu tentang pelajaran kita hari ini? Saya tahu tentang pemindahan kalor, misalnya tulis apa yang kamu tahu, apa yang kamu tidak paham, tulis di sana. Kendala di mana? Tulis ya di belakang LKPD itu. Sudah? Sudah siap semua? Saya minta ketua kelas tolong diambil semua LKPD teman-teman. Bukan, tidak usah berdiri yang lain. Buku biar diambil. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita mempelajari tentang ajas lab. Sudah dicatat tadi kan linknya di belakang LKPD tadi ya? Itu tentang ajas lab dari LKPD-nya dipelajari di rumah. Ya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah.